AH, Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Begitu, host. Saya pikir mungkin host juga pun kalau mau diskusi dengan saya kayaknya hanya sebatas itu saja. Sedangkan guru-guru ndamu saya, Mikhana saja tadi teman-teman kabur gitu, ya. Nggak berani jawab, ya. Dia tidak berani menjawab, ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya gini Kak, ini loh teman-teman. Katakan Yesus berkata hanya satu Bapakmu. Nah, satu Bapakmu tidak ada di surga. Host mau diskusi terkait itu, mari host. Ya. Pertama-tama sekali kalau host mau diskusi, saya minta penjelasan dari host dulu. Tolong dijelaskan kepada saya ini. Yesus berkata begini loh. Ini doa Yesus ya. Doa Yesus ya. Untuk murid-muridnya ya. Yohanes 17 ayat 5. Tolong host jelaskan secara ininya. Karena host saya pikir masih baru dalam terkait tentang doktrinal kekristenan. Sekarang gini, saya tanya host. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada Bapa, lalu ada Yesus yang punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Iya, Bapa itu apa? Allah itu apa? Anda silakan tunjukkan dulu. Di sini ada 2 pribadi. Allah itu apa? Silakan buka Yohanes 4 ayat 24. Allah itu kan saya sudah jelaskan tadi, host. Allah itu kan inilah yang kami sebut sebagai hakikat. Ini loh. Allah itu apa? Yohanes 4 ayat 24. Dibuka dulu dong. Allah itu roh. Host bawa ayat, masa saya yang harus buka ayat, gimana? Nah, Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, Yesus mengatakan itu sebagai wujud manusia yang ada roh di dalamnya, itu yaitu Allah sendiri. Ya, kami percaya Yesus memiliki dua natur, host. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nih, kami percaya itu, lihat. Lihat Kolose 1, Kolose 2 lah. Ayat 19 juga boleh. Kolose 1 ayat 19 dulu. Perhatikan, host. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kami percaya ini. Di dalam kemanusiaan Yesus sepenuhnya kealahan. Kita back lagi, oke? Kolose 2 ayat yang ke-9 nih. Oke, saya buka data ya. Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, sekarang kita kembali pada tema Billy. Kau potong-potong kan host mau diskusi santai dengan saya. Kalau kamu kan tadi kan kamu bilang kalau kamu kan pakai congor. Sekarang gini, saya minta buktikan sama saya, kata ALLAH dalam bahasa Ibrani. Kau bilang tadi kan kata Allah itu dari bahasa Ibrani. Kata Allah, bukan Elohim ya, bukan Elohim. Kata Allah, silakan. Mari kita lihat teman-teman. Oneness ini, Billy ini punya kecerdasan atau bagaimana? Silakan. Loh, kan sia-sia dong, ke saya sudah bilang bahwa kalian itu di bawah sandal jepit saya. Silakan tunjukkan. Kata Allah, ALLAH dalam bahasa Ibrani. Oke. Baca itu, buka matamu. Di mana di situ itu kata Ibraninya ALLAH? Itu 4 huruf, bosku. Ya? Oke, saya jelasin ya. Silakan. Di situ dia menggunakan apa? Hak Allah. Itu artikel. He. Baru itu alef, lamet he. Nah, di situ dari kata Allah itu dari kata dasar daripada Allah, bro. Mau buka lagi? Kamu memang gak ada isi kau. Aduh. Sejak kapan kata Allah itu ada, teman-teman sekalian ya? Kalau ilah, iya, al-ilah. Ya. Ya. Seharusnya bicara alef di situ. Ya. Kau mau seperti Nandar yang cocomologi. Ya. Nah, tadi Bapak itu apa, Kak? Bapak adalah roh. Jadi tasnya gini, aku juga bingung. Kalau seandainya kita mau diskusi ini, saya mau diskusi dengan Anda, saya juga mau diskusi dengan Billy. Kan kita beda topik. Mungkin dia nggak ada nih. Ya, oke, lanjut. Ya, masalahnya kan kita beda topik, host.
Oke. Jadi Kalau begini sama ya host kan beda teman-teman. kopi yang kita Diam bicarakan. dulu. Oke. Jadi kau baca ini pendeta terjemahan, ya. Kata hak Allah itu dari mana? Ya. Kau Dari jelaskan mana kata alef di situ dulu. Kata alefnya mana? Memang bagaimana kan, kamu bertanya alif kan dari kau sendiri di situ tidak mau menjelaskan ditulis. itu 4 huruf dalam Loh. bahasa Ibrani. Kata Allah itu adalah sesuatu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya kan Islam itu kan mengklaim Kristen hapus kata Allah dong dalam Alkitabmu. Hai, bodok. Jangan kau jadi pendeta dungu di sini. Kau baca itu original teksnya itu dari dasar kata dasar apa itu hak Allah itu. Itu di dalam nomor 427. Kau baca jangan kau tantang saya ilmu Ya nggak ada tunjukkan kau. di mana di situ, bro. Ya. Itu Harusnya kau kan baca di situ kan harusnya kan 2 huruf lamet dan 2 huruf alef. Makanya di situ bodoh di kata Kan lamet di Allah situ kan ada. Allah. Seharusnya Oi. 4 huruf, Billy. Kau jangan bohongin. Seharusnya Makanya- 4 huruf. Kamu perhatikan ya. Itu di Seharusnya dalam 5 huruf kalau kata Allah. Diam dulu. Oke? Di sini alef. Lamet itu 2 huruf L. Yang Karena mana? di bawah Tunjukkan ke saya. Yang mana yang alefnya? yang pertama paling kanan itu alef. Oke. Baru itu dia menunjukkan di situ lamet. Lamet di situ ada titik 2 di situ namanya dejes forte, pengulangan huruf. Paham? Kemudian dia menggunakan kata huruf Ibrani he. Makanya di situ 5 huruf Allah. Kalau kau pendeta umat terjemahan nggak usah sok-sokan melawan kami. Kau itu dikasih tahu melawan. Tahu malu lah kau. Turun aja kau. Nggak ada malunya kau. Tahu diri lah kalau menertawain orang. Nggak tahu apa-apa kamu. Makanya kamu itu belum layak untuk debat dengan saya. Banyak belajar. Saya marah sekali loh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi apa? Loh kok turun? Lari kau. Orang yang tidak tahu apa-apa tapi apa? Tapi mau bicara. Ini persoalannya. Bagaimana seorang pendeta itu mau debat dengan kami yang tidak punya ilmu? Oke, itu teman-teman ya. Jadi saya jelasin ya teman-teman. Kata daripada tres personae itu artinya apa? Tres personae itu dari kata persona. Persona itu dari kata apa? Dari di abad kedua di zaman Tertullianus itu merujuk kepada apa? Substansi hukum. Persona itu berbicara tentang wajah. Makanya kalau ada istilah di dalam Ibrani itu dikatakan begini. Theophany. Theophany itu theophanin dari kata panin itu merujuk kepada bahasa Ibrani artinya wajah. Nah, persona itu hanya bisa ditemukan di dalam kitab Vulgata Latin. Nah, kalau kita berkata tentang persona itu berbicara satu diri. Nah, kalau dia tres personae, 3 persona atau 3 wajah, itu sudah berbicara 3 Tuhan. Nah, di mengenal Tuhan, kita itu dari namanya. Nah, nama Tuhan bangsa Israel itu adalah Yotevave. Nah, Yesus itu adalah nama keselamatan daripada Yotevave. Yesus sendiri adalah Yotevave itu sendiri. Betul. Karena Yesaya 63:9 bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan kita. Yotevave sebagai sang pencipta, dia dipanggil Bapa. Jadi kenapa dia dipanggil Bapa? Abraham dipanggil Bapa, setan dipanggil Bapa. Kalau kalian baca dalam Keluaran 4 ayat 20 dikatakan ada itu dipanggil Bapa juga. Ayat 21 adiknya bernama Yubal dipanggil Bapa. Sabar, saya lagi menjelasin. Saya lagi menjelasin. Tidak pernah menyangkali kata nama. Kalau diam dulu, oke? Diam dulu, saya lagi menjelasin. Mengenal Tuhan dari Yotevave. Nah, diam dulu. Saya sudah katakan diam dulu. Bapak itu namanya Yotevave. Yesus itu namanya Yotevave. Oke. Jangan framing. Oke. Ini tidak keberatan tentang terkait dengan nama. Tapi diskusinya Bapak
dan Roh Kudus itu yang kita Oke. diskusikan atau perdebatkan saat ini. Oke, dengar baik-baik Laskar ya, dengar baik-baik. Suara saya putus-putus. Saya umat ya. Oke, sabar ya Laskar. Saya jelasin kamu supaya kamu lebih cerdas. Ya. Jadi begini, nama Tuhan adalah Yotevave. Dia dipanggil Bapa. Bapak itu diam dulu. Diam dulu. Kamu jangan Saya nggak framing, kau ini cacing kepanasan, kau ini pintar. Tidak, bodoh iya. Oke? Nah, saya jelasin kamu. ya. Diam dulu. Aduh. Kamu pintar, tidak, bodoh iya. Nah, sekarang saya jelasin kamu ya. Nama Tuhan Yotevave, dia dipanggil Bapa. Dia dipanggil Bapa. Jadi Bapa itu bukan pribadi, tapi sebutan, paham? Abraham juga disebut Bapa. Apakah Abraham mempunyai dua pribadi? Setan juga disebut Bapa. Apakah setan mempunyai dua pribadi? Bapa itu sebutan, bukan pribadi. Paham? Kebodohan kau itu kan bukan kau. Seperti itu konsepnya. Itu kan kau bodoh. Kalau kau pintar, seharusnya kau bisa pintar ini gitu. Besar host, misalkan yang saya host dari tadi itu nipu pakai apa berhub ya menggunakan babel padahal pada dua. Tapi memang betul Kak, itu yang apa yang dibilang itu betul. Cuma satu pribadi, nggak ada tiga pribadi. Ya Di karena dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan tidak ada juru selamat selain dari Tuhan. Bukan sama, karena memang begitu pemahaman saya. Oke. Laskar, kau mata di papan Laskar. Ya. Mata di papan. Saya buka Yesaya 63:9, ya. Aduh, nggak kebuka lagi. setelah itu cuma satu. Oke, saya buka ayat di sini ya. Namun sekarang, ya Yotevave, engkaulah Bapa kami. Ada kata Yotevave, ada kata Bapa. Mana nama, mana sebutan? Mana nama di sini, mana Nama di sebutan? situ adalah Yahweh. Bapak di Nama situ itu sebutan Yahweh. atau ya, Bapak di situ Bapak sebutan itu atau gelar? sebutan. Betul, sebutan. Nah, ketika Yotevave itu adalah Bapak itu, kamu percaya nggak bahwa Yotevave yang menebus kita? Percaya. Saya percaya melalui Makanya dia firman-Nya disebut sang menebus anak. kita. Yaitu Loh, di mana nubuatan bahwa yang menebus pribadi kita Yesus adalah Kristus, firman? makanya Yesus itu diutus. Bro, di mana di Makanya dalam Yesus Kristus Alkitab itu bahwa diutus. saya tanya bro, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang akan menebus kita adalah firman? Di mana? Di mana Alkitab mengatakan bahwa menebus kita adalah firman? Di sini yang saya akan hajar kalian umat-umat terjemahan. Di mana dalam Alkitab bahwa yang akan menebus kita adalah firman? Mana nubuatan bahwa yang akan menebus kita adalah firman? Oke, Dalam Alkitab yang menebus itu cuma adalah Yotevave. Tolong dibesarkan biar dia buka data. Nanti saya tampal lagi kau, nggak pintar kau. Oke. Baik. Kau yang nggak pintar, Billy. Kalau kau tanya di mana firman itu menebus. Oke. Ini perhatikan baik. Kita harus mengerti siapa itu firman dulu, ya. Yohanes 1 ayat 1, ternyata firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman kata Logos di sini. Ya. Putus-putus kau. Logos. Oke ya. Bisa dan yang sekarang mati lampu di situ. Oh aduh, mana saya tidak ada ini ya. Zibur sudah keluar. Kata terakhir itu firman itu adalah Allah. Betul. Nah, firman itu menjadi manusia. Jadi tubuh manusia. Tapi kenapa? Putus-putus dia. Laskar. Kalau pribadi firman dengan pribadi itu Bapak itu berbeda, mana lebih dulu Bapak dengan firman? Di situ pada mulanya adalah firman. Berarti mana yang lebih dulu Bapak dengan firman? Kalau kau bedakan firman itu adalah pribadi, bukan sebutan.
Mana yang lebih dulu? Firman atau Bapa? Di situ firman Oke, yang lebih dulu. oke. Pada mulanya adalah firman. Oke. Kalau firman sebelum jadi manusia itu tidak ada yang lebih duluan. Tapi ketika Adam bertanyakan firman yang menjadi manusia, berarti baru nanti bisa dibedakan kemanusiaan Yesus baru kemudian. Tetapi keilahian Yesus sudah ada di dalam Bapa jauh sebelum dunia ada. Gitu. Karena Bapa itu kan sumber, tetapi di dalam Bapa itu kan ada firman. Gitu. Loh, sabar, Billy saya dan tanya suara kamu Billy dulu. Mana yang lebih dulu? Oke, jadi begini Billy dan teman-teman suara ya. Billy mana yang lebih dulu? Sabar, sabar. Billy dan suara Billy Ya. mana yang lebih dulu? Loh, di situ kan ditulis suara lebih dulu. Pada mulanya adalah firman. Aduh, coba teman-teman cari sampai di gua di sini. Di situ firman lebih dulu. Kalau Ya, kau saya anggap firman mana yang itu, lebih duluan? Suaramu atau oh berarti Alkitab salah. ada mulanya? Lihat, ada mulanya. Ada ini kan Yesus. Ini kan tentang Yesus Billy yang jadi manusia dan untuk Putus-putus suaranya dia host atau memang saya yang putus-putus host? Suara saya bagus nggak? Atau suara Laskar? Bagus. Suaranya Laskar yang putus. ada yang lebih dulu itu ada sekarang maka aku adalah apa kemanusiaan. Bodoh. Ini putus-putus ini. Nah, gini teman-teman ya. Bapa dan Memang lampu Yesus belum hidup itu ya, satu. hidup. Yesus dan Bapa itu satu. Bukan dua pribadi, tetapi satu. Kalau mengatakan dua pribadi berarti menyangkal perkataan Yesus Oh, sebentar di sendiri. tengah. Minta di tengah saya jelasin tentang Yohanes 1 ayat 1 ya. Supaya bapak-bapak, iya. ibu dan ibu pendeta ini mencatat ya. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak pendeta ini termasuk Laskar untuk mencatat, saya jelasin tentang Yohanes 1 ayat 1. Oke teman-teman ya. Tolong dicatat ya tentang Yohanes 1 ayat Kau 1. itu mengklaim saja memang ada isi. Diam Kau dulu. modal framing ayat itu dan Diam berubah-ubah dulu. ayat itu. Ya, diam dulu. Oke. Iya, Diam kan dulu. hanya modal situ. Diam Masa dulu, kita diam dulu. memberikan perbedaan Diam antara, dulu. antara Bapa dan Anak. Kamu putus-putus. Oke. Oke. Kamu putus-putus. Kau dengar dulu saya jelasin kamu. Jadi Tuhan itu satu pribadi itu lewat namanya Yotevave. Yotevave itu sendiri adalah penebus itu. Dia mempunyai gelar sang anak atau hamba. Itu sudah di dalam nubuatan Yesaya 43 ayat 10 berkata begini, saudara-saudaraku. Kamu adalah saksi-saksiku dan hambaku yang kupilih, agar kamu percaya bahwa aku tetaplah dia. Jadi Yotevave itu sendiri yang menyatakan diri, dia adalah hamba, tetap dia. Itu dalam Yesaya 43 ayat 10. Kalian bisa buka, orang-orang Kristen, jangan kalian cuma wanes bodot, tidak membaca Alkitab. Terkutuk kalian ketika firman Tuhan kalian bantah. Hati-hati. Oke, buka Yesaya 43 10. Dan hambaku yang kupilih, agar kamu mengerti bahwa aku tetaplah dia. Kita berdoa, kita berbicara, teman-teman Kristen, atas nama Tuhan Yesus, jangan ada dusta, atau kalian menghina saya tanpa ada dasar. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Oke. Kemudian, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. En arche en hologos, pada mulanya ada sang firman. Sang firman itu adalah gelar. Jadi dikatakan dalam bahasa Yunani itu hologos. Tuhan Yesus itu banyak gelar. Selain hologos, dia juga disebut holampros. Dia juga disebut hoaster. Banyak gelar dia. Kata ho itu merujuk kepada gelar ya, atau sang firman, sang terang. Itu Tuhan Yesus. Banyak gelar-gelarnya. Jadi pada mulanya adalah sang firman. Itu adalah gelar kepada apa? Elohim. Makanya dikatakan pada mulanya adalah sang firman itu adalah Elohim. Elohim satu-satunya yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Yotevave. Dan sang firman itu tentang Elohim, tentang Yotevave. Tidak ada kata bersama-sama di situ. Kai prostonteon di situ kai prostonteon itu artinya dan sang firman tentang
Tuhan, bukan kata bersama-sama. Itu tipuan. Kemudian dikatakan di ayat terakhir, Sang Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Oke, teman-teman. Jadi di situ gelar. Nah, kalau dipahami Firman itu adalah pribadi, itu akan rusak. Karena yang pertama, pada mulanya adalah pribadi Firman. Ke dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Bapa Allah. Hanyalah satu Allah saja, itu Bapa. Itu sudah dua kontradiksi. Satu Bapa, satu Firman. Kontradiksi itu namanya. Kejadian 1, pada mulanya adalah Allah. Ya, Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Kemudian Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman. Itu kontradiksi antara Kejadian 1 dengan Yohanes 1 ayat 1. Kontradiksi. Itu dicatat itu Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta. Jangan karena ajaran setan Tritunggal kalian itu menyesatkan umat-umat. Yang ketiga, ketika dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah sang. Di situ menggunakan kata Ho Alfa, artinya sang awal. Kalau dia berkata sang awal itu nggak ada dua, nggak ada tiga. Dan di situ dia menggunakan kata singular. Aku, I am, adalah sang awal. Oke, sudah terlalu panjang, Bi. Sudah terlalu panjang, Bi. Sudah, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu mau jelasin apa kau? Ayat Alkitab yang sudah dibuat, ya. Kau itu belajar, bro. Bro. Kau memutar balik semua, Billy. Katakan, dia di atas ya. Kalau saya membalikan, kau lapor. Kau bikin laporan, ya? Saya tunggu. Saya merubah kitab. Tapi ingat, makanya, ya. Kita akan bongkar di sini semua. Satu ayat yang ke-8 berkata begini, teman. Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan Injil kepada kami, suatu Injil yang berbeda, itu kamu, Injil yang lain. Bro, makanya kamu Laskar, kalau sabar, sabar, Laskar, putus Laskar. Saya minta Laskar, putus. Oke. Dari tadi kau sabar, Laskar, putus. Suaramu putus. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah Firman dan Firman itu adalah pribadi, ketika Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah sang awal dan sang akhir, kau jujur kau sebagai pendeta. Siapa yang lebih dulu? Pribadi Bapa atau pribadi itu Firman? Silakan kau jawab. Biar di sini bisa nilai. Saya mau lihat di sini, ya. Apakah orang Kristen di sini masih punya otak atau enggak? Pintar atau tidak? Silakan. Aku adalah Alfa yang awal dan akhir. Putus turun dulu kalau sekarang baru kau naik lagi. Itu karena Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Makanya di 17 ayat yang kelima tadi mengatakan itu. Ya. Putus. Berulanglah aku ya dapat kemuliaan yang telah kumiliki di hadiratmu sebelum putus. Jadi Yesus sudah. Yang saya minta kalian jawab pendeta-pendeta penipu, ya. Ketika kalau Firman itu adalah pribadi, Bapa adalah pribadi, ketika Tuhan Yesus berkata, aku itu adalah apa? Singular. Aku adalah Alfa dan Omega. Mana yang lebih dulu? Pribadi Bapa atau pribadi Firman? Silakan. Jangan jadi penipu di sini. Malah saya dengan pendeta-pendeta yang mengajarin penipuan di sini. Tidak ada dulu Bapa dan Firman-Nya itu sudah ada satu. Ya, apa Roh dan Firman-Nya adalah satu. Tidak ada yang perlu dikatakan mana yang lebih duluan. Tapi kalau Anda menekan tentang apa? Tentang Firman yang menjadi manusia baru ada perbedaan. Firman, ya kan? Firman itu kan Firman itu putus. Makanya kau sudah kena kutu kau. Putus. Karena kau tidak layak suaramu di sini. Kau berdusta. Kau jawab aja lah. Kalau Firman itu bukanlah Bapa, ya kan Tuhan Yesus bilang, Aku adalah Alfa dan Omega. Mana yang lebih dulu? Firman atau Bapa? Tadi dia sudah jawab tidak ada yang lebih dulu. Bap dan Loh, sama-sama kan bro, jangan nipu. Setara. Di situ Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah sang awal. Tak nipu. Loh,
Teman-teman, Tuhan Yesus lah yang bilang aku adalah sang awal. Kok bersama-sama jawabannya? Kok tidak ada? Kau ini memang 1 ayat 1. penipu kau ini. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan pribadi tapi sebutan kepada Allah. Kalau itu sebutan bukan pribadi, dungu. Ini Kau ini memang menipu-nipu sudah kau. ada sebelumnya. Ya. Kan di situ Tuhan Yesus bilang, aku adalah sang awal dan sang Kau akhir. beribadah di Hah? gereja tunggal. Woi, nggak usah mau bilang mana kitabmu, kita lagi bicara isi kitab, ya. Supaya di sini kalian pendeta-pendeta itu jujur, Makanya yang membagi Tuhan kau itu menjadi tidak 3 fase dewa organisasi matahari. Tunggal, tapi kau tuh menjadi benalu, Billy. Loh, Kau menjadi benalu dalam Kenapa? kekristenan, dalam berjemaat, dalam Loh. gereja. siang saya tanya, kita lagi belajar Alkitab Iya, di jadi sini, benalu ya. kamu. Mana yang lebih dulu? Mau benar, Iya, kita saya lagi sudah di jawab. Alkitab. Percuma kau datang beribadah kepadaku, ya, perintah manusia yang kau lakukan. Perintah manusia yang kau lakukan, percuma kau Sekarang beribadah. Billy bertanya. Oke? Kau jawab Ya, dulu. sekarang saya bertanya kepada Anda. Kepada siapa Yesus berdoa ketika doa di Taman Getsemani? Oke. Pertanyaannya bagus saudara-saudara ya. Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Hanya ada 2 opsi. Kepada dirinya sendiri sebagai keteladanan yang dia tinggalkan kepada manusia. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kepada Tuhan yang lain. Yang mana yang kau pilih? Yesus kan adalah Tuhan dan Allah kita. Tunggu dulu, kau masih percaya nggak Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita? Kalau kau masih percaya, nah opsi yang kedua yang kau pilih atau opsi yang pertama? Dia berdoa kepada dirinya sendiri sebagai keteladanan dia. Kenapa kok? Ya berarti dia berdoa kepada Tuhan yang lain, betul? Tapi kan Kau itu- makanya tadi digambarkan. Laskar, ada Tuhan kau kan sendiri. pendeta. Tuhan Kau menjadi kan doa pendeta. kepada diri sendiri. Tuhan doa Laskar, sendiri. Kau kan pendeta. Doa itu kan minta. Ya. Dengan Tuhan Iya berdoa sabar. Mereka suaramu sudah terkutuk ini. Kau kan pendeta. Lawan kata daripada diri sendiri. Lawan kata dari. Diam dulu. Laskar, dengar dulu. Lawan kata daripada diri sendiri berarti ada diri yang lain. Kalau dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri sebagai keteladanan yang dia tinggalkan, kamu percaya nggak dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Silakan. Percaya nggak kamu? Budi, ada pribadi yang lain. Kalau dia tidak berdoa kepada diri, berdoa kepada pribadi yang lain, betul. Dia berdoa kepada pribadi lain. Itu yang harus Ya, tahu, makanya. jadi begini, teman-teman ya, jangan kalian tertipu dengan kata pribadi ya. Karena kehendak Pribadi. jadi kalau berdoa pada diri sendiri. Aduh, putus-putus. Jangan jadi blunder kan? Putus-putus. Blunder kan? Putus-putus. Itu dia kawan. Itu dia. Aduh. Jadi begini teman-teman ya. Blunder jadi. Ya, salah. Iya, blunder, iya. Blunder, ya. Jadi begini teman-teman. Kita jangan sampai tertipu oleh pendeta-pendeta penipu. Itu mereka selalu bersandar pada kata 2 pribadi. Itu 2 Tuhan itu. Karena kalau dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri, berarti ada Tuhan yang lain. Ya. Makanya kalian Kristen itu jangan jadi bodoh, jangan jadi dungu seperti pendeta ini. Parah. Kalau dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri, lawan kata berarti kepada Ini, diri yang perhatikan, lain. Bapak, Ada 3 Tuhan. Kalau engkau mau, jika engkau Kalau saya sih berdoa kepada firman diri sendiri, kita berdoa diri kenapa sendiri. dia katakan kepada pribadi Karena lain? firman jadi manusia, makanya dia harus menjadi contoh. Bila cawan Betul. pada Iya. ibu Kalau enggak berarti dia terima enggak ke dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Bukan berdoa, tapi dia firman hidup kan, jadi dia menjadi contoh, teladan. Betul. Ya, kita ikutin aja apa yang ditanyakan mereka. Iya. Saya ikutin aja. Kalau enggak, kan lawan kata daripada diri itu sendiri. kalau memang Yesus berarti- berdoa pada diri sendiri, Hah? ya kenapa dia katakan bukanlah kehendakku yang terjadi? Oke, jadi begini. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah Betul. yang terjadi. Jadi Oke. di sini 2 pribadi yang berbeda. Tapi ya. apakah satu hakikat? Yes, hakikatnya apa? Yod Evave namanya, dan kita kenal dia sebagai Adonai atau Oke, Hashem. jadi begini, Itu bro. pilih. Yotevave itu bukan hakikat, Yotevave itu nama.
Oke. Itu namanya, iya nama kok. Nah, kalau Keberadaannya, nama tidak. sabar, Itu kan ditujukan sabar. kepada Musa. Sabar. Nah, kalau dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri, berarti ada diri yang lain, betul? Jadi jangan bersembunyi pada kata pribadi. Pribadi diri itu, bro, saya kasih tahu ya. Kita berdua diri yang berbeda. Kita mempunyai kedua kesadaran yang berbeda. Kita mempunyai dua kehendak yang berbeda. Itu dua pribadi itu, bro. Nah, artinya di sini ada dua orang di sini. Kalau Tuhan itu seperti itu yang kau anggap, kamu harus akui kalau itu politeisme. Jangan bersembunyi di kata pribadi. Sehingga kalian menipu umat-umat. Jangan. Hanya umat-umat Enggak, yang kalau bodoh yang menurutku percaya sama kamu. Bang Billy juga keliru di situ. Terus bagaimana juga dengan yang Yohanes 16 ke 17 kalau Yesus berkata yang ini, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya berkata kepada kita, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat aku akan melihat aku, dan aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa. Masa Yesus pergi kepada dirinya sendiri? Berarti dia pergi kepada Tuhan dan Allahnya, karena Bapa itu adalah Tuhan dan Allah. Setuju? Bapak itu roh. Ya, makanya aku setuju kalau di sini ada sang Bapa, sang sumber. Iya. Bukan berarti Yesus itu sang Bapa. Iya, berarti Tuhan Yesus punya Tuhan dan punya Allah. Aku akan pergi ke Bapakku dan Allahku. Berarti Tuhan Yesus itu punya Allah. Setuju? Tuhan Yesus kan secara ini kan, secara ininya ada sang Bapa, Logos dan Roh Kudus. Iya, dan kita sepakat itu kalau sang sumber itu adalah sang Bapa. Sabar satu-satu, Bu. Anda percaya nggak Tuhan Yesus punya Bapa, punya Allah? Percaya nggak? Itu kan pas satu hakikat. Tidak bisa dipisahkan yang tiga itu. Bukan berarti Yesus punya sang Bapa. Iya, sekarang saya tanya, Tuhan Yesus itu punya Bapa nggak? Itu sekolah Bukalom. Itu pikiran Bang Billy ini emang rada dibawa kekristenan, masih otak-otak kadrun sedikit. Bu, jujur Bu, Tuhan Yesus punya Allah nggak menurut Anda? Kalau dia punya Bapa, berarti dia punya Allah, betul? Yesus tidak punya Allah, dia punya Bapa, Billy. Ya, kepada Bapakku dan kepada Allahku. Berarti Tuhan Yesus punya Bapa dan punya Allah. Setuju? Jujur dulu, Bu. Makanya kau setuju, Bu? Oke. Saya jelasin, Bu, ayat itu, Bu. Makanya, Bu, sabar Laskar. Laskar, diam dulu, Laskar. Makanya, Bu, jangan debatin saya, Bu. Kalau Ibu ingin bertanya, saya jelasin ayat-ayat itu. Ini pendeta-pendeta begini, pendeta-pendeta bodoh, bersembunyi di kata pribadi itu untuk menutupi politeismenya. Kalau pribadi itu mempunyai kesadaran sendiri, diam dulu, Laskar. Diam dulu. Ya, di gereja. Udah ini sekali. Ya, diam dulu. Jadi, Bu, diam dulu. Nggak usah kepanasan. Diam dulu. Tung, woi, Pagan. Diam dulu lah, Pagan. Ya, diam dulu. Jadi kata Ibu Siloam, kata pribadi itu untuk menutupi tipu-tipuan mereka agar tidak terbaca politeisme. Jangankan kalau itu menurut Bang Billy, kalau menurut Bang Billy itu tipu-tipuan, bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Dia bilang bukan dia yang turun, tapi dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi berarti begini, ada Bu. dua pribadi yang berbeda, ya kan? Berarti ada Tuhan. Berarti kalau Ibu tidak pahami ayat itu, secara harfiah saya tanya, Bu, Anda percaya nggak ada Tuhan yang disalib dan ada Tuhan yang tidak disalib? Betul? Karena Bapak menganggap, Bang Billy menganggap kalau Yesus itu Tuhan. Aku menganggap Yesus itu adalah maksudnya bukan Tuhan sang Bapa, bukan sang Bapa. Bang Billy kan menganggap Yesus itu adalah sang Bapa, sang sumber. Saya tanya. Itu keliru itu Bang Billy kalau sampai bilang Yesus adalah sang Bapa. Betul. Menurut Ibu, Tuhan Yesus itu penciptaan, Bu. Pencipta. Berarti ada pencipta yang disalib dan ada pencipta yang tidak disalib, betul?
Yang disalib Keliru itu. Pikiran Bang Billy itu keliru. Loh, kan ada pencipta yang disalib dan ada pencipta yang tidak disalib, betul? Kan Tuhan Yesus itu pencipta. Tuhan Yesus kan adalah pencipta yang disalib. Disalib. Sabar. Tuhan Yesus itu bukanlah Bapa. Berarti ada Tuhan yang disalib, ada pencipta yang disalib dan ada pencipta yang tidak disalib. Betul? Saya nggak lagi bicara gelar. Ya, Bu, betul tidak, Bu? Si Billy itu bisa disalibkan. Bu, Anda percaya nggak bahwa kalau Tuhan Yesus itu adalah pencipta, artinya pencipta yang disalib dan ada pencipta yang tidak disalib, betul? Bukan dari keilahiannya. Kemanusiaannya. Berarti yang menebus ibu manusia atau Tuhan? Yesus. Ya, Sebagai manusia atau Tuhan? kemanusiaannya. Sebagai Oh, iya. kemanusiaannya Yesus. Jadi sebagai kemanusiaannya yang menebus ibu, kalau yang mati itu adalah manusia, berarti yang menebus ibu adalah manusia, betul? Aku percaya kalau di dalam diri Yesus itu ada manusianya, ada natur sebagai keilahannya. Yang disalib, Oke. yang mati itu adalah secara natur kemanusiaannya. Iya, berarti yang menebus ibu manusia, betul? Manusia yang bernama Tuhan Yesus dari Betul, kemanusiaannya ya. Oke, berarti ibu nggak percaya kalau Tuhan itu mati ya, Bu? Bagaimana Tuhan bisa Nggak percaya kalau Tuhan itu mati. Tuhan yang nggak bisa mati, Bang Billy. Aduh, yang mananya Tuhan Bang Billy bisa mati? Coba baca Wahyu 19 ayat 13. Di situ yang akan datang adalah Bapa yang memakai jubah. Jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah, yaitu Yesus. Jadi jubah itu, jadi Yesus itu hanyalah wujud aja gitu loh untuk penebusan dosa.